Halo, assalamualaikum teman-teman. Balik lagi sama saya Adinda Jodi Putri, mahasiswi Teknik Mesin FT Untirta angkatan 2017. Kali ini saya bakal menjelaskan tentang kompresor torak. Nah, yang pertama akan saya jelaskan yaitu sejarah kompresor. Jadi, orang-orang zaman dulu tuh kan masak pakai kayu bakar. Nah, untuk membuat apinya, udara itu harus ditiupin ke kayu bakar yang udah ada percikan apinya itu supaya apinya bisa membesar. Nah, karena lama-kelamaan orang-orang berpikir cara ini nih nggak efisien, kalau ditiup-tiup terus-terusan, kayak gitu-gitu kan capek. Nah, jadi orang-orang berpikir gimana caranya ngebuat suatu alat yang bisa untuk menghembuskan angin, ya seperti itu. Terus itu awal mulanya, yaitu pompa udara seperti itu. Nah, itu kan orang-orang zaman dulu banget tuh ya, itu awal muncul pompa udara. Nah, selanjutnya itu pada tahun 1650-an ada seorang ilmuwan Jerman bernama Otto von Guericke atau apa gitu pronounsnya, saya kurang ngerti, mohon maaf kalau salah. Itu nemuin suatu alat yang namanya kompresor. Nah, berawal dari penemuan beliau, akhirnya kompresor berkembang secara pesat sampai akhirnya sekarang banyak digunakan dalam proses-proses industri. Terus yang kedua saya bakal menjelaskan tentang kompresor torak. Nah, kompresor torak itu apa sih? Kompresor torak itu adalah suatu mesin yang berguna untuk memanfaatkan udara, volumenya dijadiin kecil gitu maksudnya ya. Dimanfaatkan udaranya itu dengan memanfaatkan gerakan naik turun piston. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan prinsip kerja dari kompresor. Prinsipnya akan saya jelaskan ini secara umum ya. Jadi, kompresor itu ngambil udara dari luar. Nah, terus udaranya dimasukin ke dalam silinder. Setelah dimasukin, udaranya dimanfaatkan. Nah, setelah dimanfaatkan, udaranya disalurkan ke tempat yang membutuhkan atau proses lagi yang membutuhkan udara yang bertekanan tinggi maksudnya. Cara kerjanya itu ada langkah hisap, langkah kompresi, dan langkah buang. Nah, saya bakal jelasin satu-satu ya. Dimulai dari langkah hisap ya. Langkah hisap ini diawali dengan poros engkol berputar, lalu piston bergerak dari titik mati atas ke titik mati bawah. Hal ini menyebabkan udara di dalam ruang silinder itu menjadi vakum. Nah, karena perbedaan tekanan antara di luar silinder dengan di dalam silinder, maka udara mendorong masuk. Jadi katup hisapnya akan terbuka dan udara akan masuk ke dalam silinder. Nah, yang kedua ada langkah kompresi. Nah, di langkah kompresi ini, torak yang tadinya ada di titik mati bawah bergerak kembali ke titik mati atas. Nah, di langkah ini tuh katup hisap dengan katup buang tuh bakal tertutup. Jadi, pas saat torak bergerak ke titik mati atas itu, udaranya bakal terkompresi. Nah, yang ketiga ada langkah buang. Jadi, langkah buang itu saat torak meneruskan gerakannya ke titik mati atas, udara yang ada di dalam silinder itu lama-lama makin termampatkan kan, tekanannya semakin tinggi. Nah, karena tekanannya semakin tinggi ini, udara mendesak katup buang untuk terbuka. Jadi, katup buang akan terbuka dan udara bertekanan tinggi ini disalurkan ke tangki penyimpanan atau ke tempat-tempat yang membutuhkan atau proses yang membutuhkan udara bertekanan tinggi ini. Jadi, pokoknya tuh di langkah kompresi itu belum mencapai titik mati atas ya. Jadi pas mencapai titik mati atas itu udara di dalam silinder itu udah nggak ada lagi. Selanjutnya saya bakal ngejelasin tentang klasifikasi kompresor. Nah, secara umum kompresor ini dibagi menjadi dua, yaitu kompresor positif displacement dan kompresor turbo. Jadi yang pertama itu ada kompresor positif displacement kan. Nah, kompresor jenis ini apa sih? Jadi kompresor jenis ini nih adalah suatu kompresor yang dalam memperkecil volume udaranya atau menaikkan tekanan udaranya dengan memanfaatkan torak atau sudu. Nah, terus yang kedua kan ada kompresor turbo. Kalau kompresor turbo ini adalah kompresor yang memanfaatkan gerakan putaran impeller yang gerakan itu akan menimbulkan gaya sentrifugal kan. Nah, gaya sentrifugal ini yang dimanfaatkan untuk menaikkan tekanan udaranya. Nah, terus selanjutnya saya bakal ngejelasin klasifikasi kompresor yang ada di laboratorium Presmes FT Untirta. Jadi, di lab Presmes FT Untirta ini, kompresornya itu pakai kompresor torak. Nah, ini termasuk ke dalam positif displacement. Nah, kenapa sih masuknya ke positif displacement?
Karena seperti namanya juga, kompresornya kompresor torak, jadi menggunakan torak untuk memperkecil volumenya. Nah, kalau yang menggunakan torak kan masuknya ke positive displacement. Jadi jelaskan kalau torak itu masuknya ke positive displacement. Kalau turbo itu barusan pakai impeller. Nah, kalau dari bagian klasifikasi kompresor, selanjutnya kita setelah positive displacement itu masuknya ke reciprocating kompresor. Kenapa sih masuknya ke reciprocating kompresor? Karena kompresor torak ini kan gerakannya tuh maju mundur, jadi masuknya ke reciprocating air compressor. Kalau gerakannya memutar, barusan masuknya ke rotary. Terus di bagian dari reciprocating air compressor itu ada lagi selanjutnya. Nah, di situ kita itu posisinya berada di piston. Nah, kenapa piston? Karena dari yang udah saya jelasin tadi kan selalu menyebut kata torak, piston kayak gitu. Nah, ya udah. Jadi ketahuan kan penjelasannya kayak gimana. Dan yang terakhir, saya bakal kasih tahu contoh-contoh penggunaan kompresor di dalam industri. Jadi contoh yang pertama itu ada di industri minuman botol. Nah, udara dalam botol itu dihampakan, divakumkan dengan menggunakan kompresor. Terus yang kedua itu ada industri pertambangan gas. Di industri pertambangan gas ini, gasnya itu akan dihisap oleh kompresor. Nah, selanjutnya gas yang sudah dihisap oleh kompresor ini disalurkan ke reservoir yang ada, atau untuk dilanjutkan ke proses selanjutnya atau aplikasi selanjutnya. Sebenarnya udah film yang lama-lama, cuma pas editing baru sadar kalau ternyata file yang di akhir-akhir itu nggak kesimpan. Contoh kompresor di dunia industri. Ulik sendiri aja ya, dijamin bakal seru kok. Makasih ya guys, sudah nonton.